Bertemu kembali dengan Ibu Ate dalam mata pelajaran pendidikan karakter. Nah, pada minggu lalu nakku, kita telah selesai membahas nilai semangat, karakter rajin dan giat dari indikator 1 sampai indikator yang kelima. Nah, pada minggu ini nakku, kita akan melanjutkan materi kita pada indikator 6 sampai indikator yang ke-10. Nah, pada minggu ini nakku, kita akan diajari mengenai karakter bagaimana memanajemen diri kita sendiri. Jadi, untuk mengetahui bagaimana lebih lanjutnya, mari simak video pembelajaran berikut ini. Sebelumnya, sambut salam dari Ibu, salam SFD. Semangat, fraternitas, Dina. Yang telah Ibu jelaskan tadi nakku, pada hari ini kita akan melanjutkan lagi materi kita mengenai nilai semangat, karakter rajin dan giat dari indikator 6 sampai indikator yang ke-10. Sebelumnya, coba kita lihat tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada hari ini agar anak-anak Ibu dengan penuh kegembiraan dan semangat memahami nilai karakter SFD, nilai semangat, karakter rajin dan giat, sehingga mampu menyadari pekerjaannya sebagai karunia, berdedikasi tinggi, menyusun skala prioritas, mendesain pekerjaan secara bertahap dan mampu mengintegrasikannya dalam pekerjaan dengan tindakan. Oke, kita lanjutkan ke indikator yang ke-6. Jadi, indikator yang ke-6 adalah menyadari pekerjaan sebagai karunia. Apa itu karunia, nakku? Coba kita lihat. Menyadari pekerjaan sebagai karunia berarti berani menyadari pekerjaan itu merupakan jalan untuk menyalurkan kebaikan Tuhan kepada sesama. Setelah menyadarinya sebagai berkat, setiap pekerjaan akan kita lakukan dengan semangat dan hati yang gembira sehingga hasilnya juga pasti baik. Dengan menyadari pekerjaan sebagai karunia kita mungkin akan semakin bersyukur atas panggilan dalam pekerjaan kita tersebut. Kita lanjutkan ke indikator yang ke-7. Indikator yang ke-7 nakku yaitu melakukan pekerjaan dengan dedikasi yang tinggi. Nah, kata kuncinya di sini adalah dedikasi. Apa itu dedikasi? Melakukan pekerjaan dengan dedikasi yang tinggi berarti mengorbankan tenaga, pikiran, dan waktu untuk menggapai keberhasilan suatu usaha atau tujuan mulia. Anak-anak Ibu yang baik adalah kalian-kalian yang memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaan kalian sebagai pelajar, sehingga dapat mengembangkan prestasi belajar kalian untuk memperoleh hasil yang maksimal. Yang ke-8 nakku, melakukan pekerjaan yang menjadi prioritas. Nah, di sini ada lagi kata kuncinya yaitu prioritas. Apa itu prioritas? Nah, prioritas itu nakku adalah kumpulan target atau tujuan yang harus diselesaikan karena tingkat kepentingannya. Dengan kata lain, prioritas adalah urutan kepentingan mana yang harus kita dahulukan dan mana yang tidak. Sikap yang berkembang setelah kita melakukan dan menentukan skala prioritas adalah kebijaksanaan serta berwawasan jauh juga mampu mengatur diri sendiri. Nah, di sini Ibu ada tabel prioritas. Urgent ini artinya mendesak, nakku. Not urgent tidak mendesak. Importantnya itu penting, not important berarti tidak terlalu penting. Nah, jadi kalau dia penting dan mendesak harus kita lakukan sekarang. Dia penting tetapi tidak mendesak masih bisa kita rencanakan. Dia tidak penting dan mendesak masih bisa kita mintai pertolongan orang lain. Dan yang terakhir, tidak penting dan tidak mendesak sebaiknya tidak usah kita lakukan karena tidak ada manfaatnya. Oke, kita lanjutkan lagi ke di sini. Dia penting dan mendesak, berisi tentang hal-hal yang penting yang harus kita dahulukan sebab sangat berpengaruh dalam kehidupan dan karir kita. Yang selanjutnya, penting dan tidak mendesak. Nah, dia bersifat jangka panjang dan masih bisa kita lakukan di kemudian hari. Yang selanjutnya tidak penting dan mendesak. Dia bersifat kurang penting bagi kita namun mendesak untuk dijalankan. Tugas ini masih bisa kita jadwalkan ulang atau kita delegasikan kepada orang lain. Seperti yang Ibu bilang tadi, masih bisa kita mintai pertolongan orang lain. Yang keempat, dia tidak penting dan tidak mendesak juga. Kata kunci dari kuadran yang keempat ini nakku hindari untuk melakukannya sebab skala prioritas dari kegiatan ini hampir tidak ada sama sekali. Oke, yang ke-9. Mendesain pekerjaan secara bertahap. Mendesain pekerjaan itu seperti apa maksudnya, Bu? Nah, coba kita tengok.
Mendesain pekerjaan secara bertahap berarti membuat panduan hasil kerja yang diinginkan, serta proses kerja yang harus dilaksanakan dan dokumentasi secara tertulis yang memuat prosedur kerja secara terperinci dan sistematis. Pekerjaan yang sudah didesain secara bertahap membantu anak-anak ibu untuk menemukan bagian-bagian tugas sekolah dengan mudah, dan hal itu membutuhkan ketekunan serta kesetiaan. Oke, yang ke-10. Mengintegrasikan konsep pekerjaan dengan tindakan. Integrasi adalah suatu proses untuk mengembangkan dan memelihara hubungan yang baik di antara kegiatan-kegiatan, baik itu kegiatan fisik ataupun kegiatan rohani. Apabila terdapat keadaan saling bergantung di antara kegiatan-kegiatan, hasil yang efektif akan dapat tercapai hanya apabila kegiatan-kegiatan tersebut dikoordinasikan. Nah, sederhananya nakku, di indikator 10 ini, tadi di indikator 9 kita sudah membuat rancangan, sudah kita desain. Nah, di indikator 10 ini nakku, kita integrasikan, kita selaraskan, kita buat dia padu antara konsep atau desain yang sudah kita buat tadi dengan tindakan yang akan kita lakukan. Karena kalau dia hanya berupa konsep dan rencana tanpa dibarengi dengan tindakan, itu sama saja hasilnya adalah nol, sama saja hasilnya adalah bohong. Nah, dari beberapa materi kita ini, Ibu menyimpulkan ada satu materi yang harus kita pelajari, yaitu manajemen diri sendiri. Apa itu manajemen diri sendiri? Nah, manajemen diri adalah kemampuan individu untuk mengatur dirinya sendiri untuk mencapai tujuan yang telah ia tetapkan. Dimensinya ada pikiran. Nah, di sini harus kita atur dia, harus kita manajemen dia pikiran kita. Yang kedua, tubuh. Yang ketiga, perasaan. Yang keempat, spiritual. Ada lagi prinsip-prinsipnya nakku yang harus kita pedomani mengenai manajemen diri ini. Yang pertama, kita harus memiliki tujuan hidup. Yang kedua, kita harus fokus. Yang ketiga, kita harus fleksibel. Yang keempat, kita harus disiplin. Dan yang pasti yang terakhir adalah kita harus percaya diri. Oke, manfaat dari manajemen diri ini coba kita lihat. Nah, manfaatnya adalah kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik, kita bisa beraktivitas lebih santai karena tadi kita sudah membuat perencanaan kita, dan yang ketiga menambah kepercayaan diri kita, dan yang terakhir kita bisa mengambil keputusan dengan tepat. Oke, jadi untuk hari ini mengenai karakter rajin dan giat dari indikator 6 sampai indikator 10 cukup sekian nakku. Nah, jangan lupa tugas-tugasnya segera diselesaikan dan tidak boleh ditunda-tunda lagi.